Selamat datang kembali. Anda pernah kan ya ada di rapat gitu atau proyek yang alot banget rasanya? Semua orang kayaknya punya argumen kuat, tapi kok buntu gitu, nggak maju-maju. Nah, sumber kita kali ini, bab 6 dari buku Principles-nya Ray Dalio, ini ngasih lihat sudut pandang yang menarik sih. Katanya ketidaksepakatan itu malah bisa jadi kunci kemajuan, asal kita tahu cara ngelolanya. Saya pribadi penasaran banget gimana Dalio mecahin masalah klasik ini. Bener banget. Kan fondasi suksesnya Bridgewater Associates itu ya salah satunya sistem unik dia buat nanganin perbedaan pendapat. Yang disebut meritokrasi ide. Hari ini kita coba bedah bareng deh kerangka berpikirnya, khusus dari bab ini ya, fokusnya gimana cara melampaui ketidaksepakatan. Tujuannya biar Anda bisa dapat intinya lah, gimana struktur sama prinsip itu bisa bantu kita maju terus, ya walaupun pandangannya pada tabrakan gitu. Oke. Mari kita dalam ini. Jadi langkah pertamanya Dalio biar debat nggak cuma jadi adu otot argumen tanpa hasil itu apa ya? Kuncinya nih, kalau lihat prinsip 61, itu harus ada sistem. Atau ya jalur penyelesaian lah yang disepakati bareng dan jelas aturannya. Dalio malah gambarin proses di Bridgewater itu udah kayak sistem peradilan gitu. Kenapa? Ya karena di lingkungan yang justru ngedorong orang mikir beda, Anda perlu banget mekanisme formal. Biar apa? Biar perbedaan itu bisa diselesain, keputusan bisa diambil. Kalau nggak ada sistem ini, ya budaya inovatif pun bisa macet kan, debat terus gaya ujungnya. Paham. Jadi perlu semacam aturan main yang jelas ya. Tapi gimana kalau sistemnya udah ada, tapi orangnya tetap aja nggak sepakat? Kan nggak selalu gampang juga ya nemu kata mufakat gitu. Nah, iya kan? Disinilah mekanisme spesifik dalam sistem Dalio itu berperan. Kayak believability weighting. Oh, pembobotan suara itu ya berdasarkan kredibilitas. Betul, kredibilitas di bidang itu ya. Atau peran responsible party, RP gitu. Detailnya emang di bab lain sih, tapi tujuannya ya itu tadi. Buat mecah kebuntuan kalau konsensus nggak ketemu. Jadi keputusan bisa diambil, entah dari suara yang udah diboboti tadi, atau ya RP yang ditunjuk yang mutusin final. Udah gitu komitmennya ya semua nerima, jalan terus, sesuai jalur penyelesaian yang di prinsip 61 itu. Oke. Jadi ada cara biar keputusan tetap jalan. Secara struktur ini menarik banget sih. Tapi kayaknya sehebat apapun sistemnya, ini nuntut sesuatu juga dari orang-orangnya kan? Gimana Dalio ngomongin soal mindset? Nah, itu dia poin pentingnya. Dalio itu nekenin banget pentingnya kita ngambil perspektif level yang lebih tinggi gitu, higher level. Ada di prinsip 6.4a, ini bukan cuma konsep loh ya, tapi tantangan psikologis. Bisa nggak sih kita keluar dari ego kita, dari rasa ini ide gue gitu, terus ngeliat diri sendiri sama orang lain secara objektif aja, kayak pengamat gitu. Nilai idenya benar-benar berdasarkan bobotnya. Ini susah. Emang, tapi penting banget. Termasuk juga sadar kalau udah ada keputusan, ya kepentingan misi bersama itu di atas ego pribadi. Ngerti. Jadi perlu bisa lihat gambaran besar, plus ngendalin ego ya. Tapi sistem meritokrasi ide ini kan jalan di dunia nyata. Ada nggak sih skenario di mana ngikutin proses ini malah bahaya buat organisasinya? Misalnya pas krisis gitu. Kayaknya ini nyambung ke prinsip 6.5 ya. Iya, Delia ngakuin ada dilema ini. Prinsip 6.5 itu ngebahas situasi yang jarang banget sih, di mana meritokrasi ide bisa bentrok langsung sama kelangsungan hidup organisasi. Solusinya, ya dalam kondisi sangat darurat ekstrim gitu, prinsip meritokrasi ini bisa ditangguhkan sementara. Dalio nyebutnya hukum darurat lah, martial law. Itu di prinsip 6.5a. Tapi dia juga kasih peringatan keras. Hati-hati sama orang yang gampang banget pakai alasan demi kebaikan organisasi buat nangguhin prinsip. Itu ada di prinsip 6.5b. Ini harusnya pengecualian banget, bukan jadi jalan pintas. Oke. Jadi ada sistem, ada tuntutan mindset, terus ada katup maman buat kondisi darurat yang super langka. Udah cukup kokoh kayaknya. Tapi kayaknya ada satu faktor lagi deh yang bisa bikin semua ini gagal, sebagus apapun desain sistemnya. Gimana kalau ya pihak yang punya kuasa justru nggak mau ikut aturan main ini? Ini kan yang di prinsip 6.6. Pahitnya ya, yang diakuin Dalio di prinsip 6.6. Secanggih apapun sistem penyelesaian konflik berprinsip dirancang, kalau orang-orang yang pegang kuasa, pemimpinnya, nggak mau tunduk, nggak mau jalanin prinsip itu, ya sistem itu pasti gagal. Ini negasin banget kalau komitmen, keteladanan dari pucuk pimpinan itu fondasi mutlak.
Biar meritokrasi ide bisa jalan beneran. Kalau enggak ya cuma teori aja. Jelas banget sih ini. Jadi intinya nih ya, buat ngubah konflik jadi kemajuan, kita perlu satu, sistem penyelesaian yang jelas, disepakati bareng. Dua, kemampuan tiap orang buat ngelihat dari level lebih tinggi, ngelampaui ego. Dan tiga, ini yang paling dasar kayaknya, komitmen beneran dari pemimpin buat hidup sesuai prinsip itu. Tepat sekali. Sekarang coba deh Anda refleksi sebentar ke pengalaman sendiri. Pas lagi hadapin beda pendapat yang rumit gitu. Di lingkungan Anda ada nggak sih proses yang jelas? Sejauh mana orang-orang, termasuk Anda sendiri ya, usaha buat lihat gambaran besarnya? Atau cuma kekeh sama posisi masing-masing? Dan yang paling penting nih, pemimpinnya nunjukin komitmen nggak ke proses yang adil? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi cermin yang bagus loh. Ya juga ya. Dan ini nih, pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Dalio kan bikin ini buat konteks organisasi yang terstruktur banget ya, kayak Bridgewater. Pertanyaannya, gimana prinsip inti soal perlunya proses yang jelas sama perspektif level lebih tinggi ini bisa kita adaptasi di situasi yang lebih cair? Misalnya, hubungan pribadi, keluarga, komunitas. Kan di situ nggak ada tuh pembobotan kredibilitas atau RP formal. Mungkin ada pelajaran universalnya di situ ya. Sesuatu buat direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.